Gulali. Gulali, gulali. Gulali, gulali. Halo gengsis, ayo, masih ingat jajanan manis dengan tampilan yang bentuknya lucu-lucu ini? Yes, gulali. Gulali, gulali. Gulali. Sini aja. Gulali, gulali. Wah, gulali teh. Ini banyak nih. Oh, yang bunga dong. Gulali merupakan cemilan tradisional yang sangat populer di masanya. Pada zaman dulu, sebelum anak-anak mengenal permen atau lollipop, mereka memilih gulali yang dijajankan pedagang keliling. Tampilan yang dibuat unik dengan beragam bentuk membuat panganan legendaris ini tetap diminati, bahkan hingga sekarang, geng. Bukan hanya sekedar manis, karakternya yang lengket menambah sensasi legit menyatu di mulut. Nyam, yummy. Nah, gengsis, ini adalah salah satu jajanan manis kesukaan Justin yang masih eksis habis dari dulu sampai sekarang. Gulali. Pecah! Nah, gengsis, dulu pas zaman Justin masih sekolah, geng, pulang sekolah semuanya pasti udah langsung ngantri gulali ini, geng. Karena bentuknya macam-macam, gengsis. Nah, lihat nih. Ada yang bentuknya dot. Jadi pas nih buat Bibi nih. Kemudian juga ada yang bentuknya bunga. Jadi pas banget buat kalian yang mau Valentine-an, geng. Nah, terus geng, ini juga ada nih. Bentuk sikat gigi. Oh, buat apa ya? Anyway, gengsis, kira-kira zaman sekarang, geng, masih pada ingat nggak ya gulali itu apa? Alright, let's ask them. Here we go. Yup, come on geng, kita lihat cara buatnya. Gula murni yang merupakan bahan dasar pembuatan makanan tradisional ini dipanaskan di atas wajan dengan api sedang. Tambahkan air secukupnya agar gula-gula yang dipanaskan ini tidak lengket dan gosong, geng. Diamkan beberapa saat tanpa mengaduknya agar gula yang dipanaskan matang dan teksturnya menjadi kental. Biasanya 20 menit merupakan waktu yang pas untuk komposisi gula sebanyak 500 gram. Nah, setelah warnanya berubah kekuningan, barulah adonan gula diaduk agar proses matangnya sempurna. Proses pengadukan ini dilakukan agar adonan gula menjadi semakin mengental. Jika tidak langsung diaduk, adonan gula ini akan kembali mentah dan encer, gengsis. Nah, jika sudah kental merata, barulah adonan gulali diberi pewarna makanan alami yang tentunya aman bagi tubuh ya. Aduk kembali hingga adonan gulali tercampur rata dengan pewarna, gengsis. Oke, siap dibentuk nih, gengsis. Adonan gulali ini memiliki tekstur cepat keras, geng. Jadi, wajan berisi adonan gulali siap dibentuk ini perlu diletakkan di atas permukaan panas agar tetap lembek. Yap, tarik adonan gulali secukupnya dengan gagang yang terbuat dari kayu. Kemudian bentuk gulali sesuai keinginan menggunakan kelenturan jari jemari. Hehehe. Kemiripan bentuk dan detail dari tampilan gulali memerlukan kemahiran khusus dan jam terbang yang tinggi tentunya. Mau dibentuk apa aja, bisa, geng. Disinilah letaknya keunikan permen yang biasanya hadir dengan tampilan warna hijau dan kuning ini. Mantap! Ngomong-ngomong gulali, kita juga kudu tahu nih proses pembuatan gula pasir. So, kita lihat prosesnya. Gengsis, salah satu pabrik pembuat gula tebu ada di Provinsi Lampung. Sebagai bahan-bahan dasarnya ada di truk-truk pengangkut tebu yang memuat sebanyak 15 ton per sekali jalan. Untuk membuat gula, puluhan ton tebu harus melewati mesin cross carrier atau mesin pembawa tebu. Mesin akan mengirim tebu-tebu ini ke mesin penggilingan. Mesin akan mencacah dan menghancurkan batang-batang tebu sampai menghasilkan nira dan ampas tebu. Tahap selanjutnya adalah penurunan kadar gula nira tebu. Hasilnya akan dikirim ke alat pemurnian. Cara pemurniannya dengan pemanasan pada suhu 75 derajat Celcius. Tambahkan bahan penggumpal untuk mengendapkan kotoran pada nira.
Next, nira yang sudah jernih akan kita kurangi kandungan airnya di mesin evaporator. Hasilnya, nira menjadi kental atau biasa disebut sirup. Sirup ini akan melewati tahap pengkristalan yang menghasilnya berupa gula kristal tebu. Jadi deh, gula pasirnya. Gengsis, siapa yo yang semasa kecilnya pernah membuat permen dari bahan dasar gula pasir dengan menggunakan sendok dan lilin? Ya, secara kimiawi, gula yang dipanaskan akan naik titik didihnya dan meningkatkan kepekatannya, geng. Jika melebihi titik didih 160 derajat Celcius, molekul gula akan memecah dan berubah wujud. Pecahnya molekul gula ditandai oleh tekstur gula yang berubah menjadi kental dan lengket, berwarna coklat kemasan. Wujud inilah yang beken dikenal dengan sebutan karamel, gengsis. Wanna try? Perfetto, gengsis. Pada awalnya, gula tebu dikenalkan oleh orang-orang Polinesia, kemudian menyebar ke India. Pada tahun 510 sebelum Masehi, Raja Darius dari Persia menemukan batang rerumputan yang menghasilkan madu tanpa lebah. Seperti halnya pada berbagai penemuan manusia lainnya, keberadaan tebu sangat dirahasiakan dan dijaga ketat, sedangkan produk olahannya diekspor dan untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Gula pertama diketahui di Inggris pada tahun 1099. Kemudian pada abad-abad berikutnya merupakan periode ekspansi besar-besaran perdagangan Barat Eropa dengan dunia timur, termasuk di dalamnya adalah impor gula. Karena merupakan barang mahal, gula seringkali dianggap sebagai obat. Banyak petunjuk kesehatan dari abad ke-13 hingga 15 yang merekomendasikan pemberian gula kepada orang-orang cacat untuk memperkokoh kekuatan mereka. Pada abad ke-15, pemurnian gula Eropa umumnya dilakukan di Venice. Dalam salah satu perjalanan pertamanya, Columbus membawa tanaman tebu untuk ditanam di kawasan Karibia. Iklim yang sangat menguntungkan untuk pertumbuhan tanaman tebu menyebabkan berdirinya sebuah industri dengan cepat. Kebutuhan terhadap gula yang besar bagi Eropa menyebabkan banyak kawasan hutan di Kepulauan Karibia menjadi hampir seluruhnya hilang digantikan perkebunan tebu, seperti di Barbados, Antigua, dan separuh dari Tobago. Tanaman tebu kemudian dibudidayakan secara massal. Jutaan orang dikirim dari Afrika dan India untuk bekerja di penggilingan tebu. Kalau yang ini, geng, amezaiku, merupakan seni tradisional pembuatan permen ke berbagai macam bentuk hewan dan karakter lainnya dari Jepang. Seni yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu ini mulai langka, bahkan di negara asalnya sendiri. Cara pembuatan seni permen oleh Amezaku memiliki beberapa tahapan, geng. Pertama, sirup pati ketan direbus sampai menjadi lentur dan berwarna transparan. Kemudian, bahan ini dibagi menjadi beberapa bagian kecil dan ditarik lalu dibentuk sang seniman. Pada proses ini, seniman Amezaku menggunakan berbagai peralatan seperti gunting kecil, pinset, dan ujung sumpit. Karena permen memiliki sifat yang cepat mengeras, hanya memiliki waktu 3-5 menit untuk menghasilkan bentuk permen yang diinginkan. Gengsis, selain sebagai bahan makanan, gula juga memiliki fungsi yang unik. Seperti ini, geng. Membuat bibir jadi lebih halus. Bisa dengan cara mengkonsumsi gula yang dicampur dengan minyak zaitun. Atau cukup diolesi ke bibir selama beberapa detik. Akan membuat bibir terasa lebih halus. Satu sendok gula yang ditambahkan ke vas bunga dapat memperpanjang umur bunga yang baru dipotong loh.
kita akan lanjut melihat sensasi strike para pemancing profesional nih. Jangan lewatkan, tonton Mancing Mania berikutnya. Mantap! Ini bahaya sekali ini. Mancing Mania. Mantap. Ukuran nggak masalah, yang penting tarikannya.